Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hukum, perkenalkan nama saya Astina Ekawati dengan NIM D1A023-10110, kelas B1 Hukum Pajak. Pernahkah Anda merasa bingung dengan istilah hutang pajak? Mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan hutang pajak dan apakah bisa dihapuskan? Dalam video ini kita akan membahas secara sederhana apa itu hutang pajak, mengapa bisa timbul, dan kapan hutang pajak bisa dianggap terhapus. Disimak sampai habis ya. Hutang pajak adalah kewajiban finansial yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang perpajakan. Hutang pajak bisa timbul karena beberapa hal, misalnya tidak membayar pajak tepat waktu, seperti pajak penghasilan yang jatuh tempo tetapi tidak dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua, kurangnya kesadaran pajak. Ada juga kasus di mana wajib pajak tidak tahu atau sengaja mengabaikan kewajiban pajaknya. Yang ketiga, kesalahan administrasi. Terkadang, kesalahan pelaporan pajak atau perhitungan pajak juga bisa menyebabkan timbulnya hutang pajak. Yang keempat, sanksi administratif. Misalnya, denda atas keterlambatan atau bunga pajak yang tidak dibayarkan. Sekarang, bagaimana hutang pajak bisa terhapus? Ada beberapa kondisi berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia yang memungkinkan hutang pajak dianggap selesai atau dihapuskan. Yang pertama, pembayaran. Tentu saja, cara paling jelas adalah melunasi hutang pajak tersebut. Setelah dibayar, negara akan mencatatnya sebagai lunas. Yang kedua, daluarsa penagihan pajak. Berdasarkan pasal 22 UU KUP, negara hanya memiliki 5 tahun untuk menagih hutang pajak sejak jatuh tempo. Jika melebihi batas waktu, penagihan ini dianggap kadaluarsa dan hutang pajak tersebut dihapus. Yang ketiga, penghapusan administrasi pajak. Dalam situasi tertentu seperti bencana alam atau keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, pemerintah bisa memutuskan untuk menghapus hutang pajak individu atau badan usaha. Yang keempat, putusan pengadilan. Jika ada sengketa pajak yang diselesaikan melalui pengadilan dan hasilnya adalah pembatalan hutang pajak, maka hutang tersebut dianggap selesai. Kemudian ada kondisi khusus seperti tax amnesty. Misalnya, saat pemerintah memberikan pengampunan pajak melalui program khusus, wajib pajak dapat melaporkan harta dan membayar tarif tertentu untuk menghapus hutang pajaknya. Khusus untuk daluarsa penagihan, ada beberapa syarat penting. Yang pertama, daluarsa hanya berlaku jika Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan tindakan penagihan selama 5 tahun. Namun, jika dalam periode tersebut Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat paksa atau melakukan penyitaan, maka batas waktu ini tidak berlaku. Jadi, wajib pajak tetap harus aktif memantau status pajaknya. Sebagai contoh, Bapak Ahmad memiliki hutang pajak sebesar 50 juta pada tahun 2018. Namun, Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan penagihan aktif sampai 2024. Sesuai pasal 22 UU KUP, hutang pajak ini dianggap kadaluarsa dan dihapuskan secara hukum. Namun, ini hanya berlaku jika tidak ada upaya penagihan selama 5 tahun penuh. Kesimpulannya, terhapusnya hutang pajak adalah hal yang mungkin, tetapi ada aturan ketat yang mengaturnya. Jadi, terhapusnya hutang pajak bukan berarti bebas pajak sepenuhnya, tetapi merupakan solusi bagi kasus tertentu. Pastikan Anda memahami kondisi ini dan selalu mengkonsultasikan dengan ahli pajak atau pihak yang berwenang untuk situasi spesifik Anda. Tetap taat pajak ya, karena pajak adalah kontribusi penting untuk pembangunan negara. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.